Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus menjadi sorotan publik. Big Data Luhut menjadi perdebatan. Luhut mengatakan dirinya berhak untuk tidak menyebarkan data. Luhut pun pernah berdebat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan soal Big Data. Sampai saat ini Luhut belum mau membeberkan kepada publik terkait Big Data. Ya, pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan Big Data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024. Ya, pemirsa, Amin meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat. Jika Luhut tidak mengundurkan diri, Amin mendesak Presiden Jokowi untuk memecat karena menurutnya Luhut adalah beban negara. Ya, pemirsa, terkait Big Data, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta Presiden Jokowi untuk mendesak pembantunya di kabinet untuk membeberkannya. Sementara pemirsa, Ray Rangkuti mengatakan klaim Big Data yang dinyatakan Luhut merupakan informasi yang boleh diketahui masyarakat. Ia juga menekankan informasi Big Data yang dipaparkan Luhut sangat penting pada saat ini karena telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik. Presiden Jokowi seharusnya bisa memerintahkan Luhut untuk membuka data yang dimaksud. Ya, pemirsa, setiap badan publik mulai dari pemerintah hingga DPR dan lembaga terkait harus bisa memberikan informasi kepada publik secara terbuka. Lalu kenapa Big Data Luhut tidak terbuka untuk masyarakat, pemirsa? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami ada pakar politik atau pakar telematika, yaitu ada Bapak Roy Suryo yang telah terhubung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak Roy. Yo, selamat sore juga. Ya, Pak Roy, langsung saja Pak Roy. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Big Data yang dimaksudkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan? Oke, Big Data itu kita bicara soal teknis ya. Jadi di Indonesia itu kan ada 277 juta ya masyarakat Indonesia. Nah, pengakses internetnya itu lebih dari 200 juta. Jadi kalau kita mau bicara teknis ya, berarti adalah yang bisa termonitor secara teknis itu adalah 110 juta dari 200 juta rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya ya, kita sudah melakukan research dan juga teman-teman dari Drone Emprit juga lakukan penelitian ya yang ilmiah, tidak jumlahnya jangankan ratusan juta ya, hanya belasan ribu yang nggak nyampe berarti artinya Pak Roy ya. Iya, jadi angkanya tidak sampai 10%, bahkan tidak sampai 1%, gitu loh, yang membicarakan tentang perpanjangan waktu dan yang setuju. Jadi artinya ini yang ditanya kemarin oleh adik-adik mahasiswa BEM, saya salut kepada adik-adik BEM, ilmiah mereka cara pemikirannya, mana dibuka gitu. Karena apa? Seorang pejabat publik tidak boleh mengatakan hal yang itu halusinasi tadi kata Pak Amin Rais ya, atau tidak boleh mengatakan hal yang tidak benar. Harus benar, harus ada, dan harus bertanggungjawabkan. Kalau tidak, kan kasihan. Dulu ada beberapa tokoh masyarakat, tokoh politik menyampaikan soal statement tertentu, dikatakan bohong, dikatakan hoax, dan kemudian ditangkap bahkan dipenjara. Ya, nah ini seorang pejabat publik menyampaikan sesuatu yang kemudian mempengaruhi kepala negara. Kan kepala negara kemudian kan seolah-olah didorong untuk bisa sampai perpanjangan waktu ya gitu. Ternyata datanya dikejar nggak ada. Jadi saya sampaikan bahwa 277 rakyat Indonesia yang kemudian terkoneksi 200 juta lebih di internet, yang kalau itu disebutkan 110 juta, ternyata tidak ada gitu. Jadi karena tidak ada secara ilmiah, maka ya bolehlah kalau orang kemudian mengatakan maaf, big dusta, bukan lagi big data. Karena big data ini penting, Mas. Ya. Pak Roy, berarti Pak Roy ini mengarah adanya sanksi untuk Pak Luhut yang menyebarkan isu tidak benar atau isu bohong seperti itu. Pak Roy, kita tahan dulu Pak Roy. Ternyata soal sanksi nanti terserah
tersa etika publik atau kepalanya Pak Luhut ya, tapi saya menyatakan data yang disampaikan tidak benar. Oke, selain Pak Roy Suryo, pakar telematika, kita juga sudah bergabung bersama kami pemirsa Ketua DPD RI, ada Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Halo, selamat sore Pak Lanyala. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lanyala, ini sudah ada Pak Roy Suryo juga, kita bahas soal big data dalam sebulan terakhir ini masih ramai diperbincangkan. Ini tanggapannya menurut Pak Lanyala seperti apa big data ini? Sudah pernah saya sampaikan dari awal. Begitu Pak Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta minta penundaan pemilu, akhirnya kita mau tahu. Saya kan punya big data juga, kita kerjasama dengan Evelo. Begitu kita buka, ini apa-apaan yang 110 juta dari mana? Mimpi kali. Yang banyak malah 3,5 juta itu ngomong soal minyak goreng yang hilang. Betul. Minyak goreng yang mahal. Nah, dari yang dikatakan ada 110 juta itu yang kita kumpulkan semua akunnya itu tidak sampai 693 juta akun yang terkumpul pada saat itu, apalagi hanya membicarakan penundaan pemilu. Jadi harusnya kalau memang Luhut ini punya big data itu, sampaikan saja, ada apa kok mau disembunyi-sembunyikan. Dia kan sebagai pejabat publik, harusnya berani dia menyampaikan. Kalau nggak berani, akhirnya orang akan beranggapan bahwa Pak Luhut ini bohong. Jadi stigma pembohongnya Pak Luhut ini akan dibawa kemana-mana, yang akibatnya akan merembet ke Pak Jokowi. Kasihan Pak Jokowi loh. Oke, namanya jadi tercemar seperti itu Pak Lanyala ya? Iya, kasihan Pak Jokowi. Nah, Pak kabinetnya Pak Jokowi ini tercemar hanya gara-gara Luhut yang berambisi menunda pemilu, akibatnya melakukan perbuatan bohong. Bohongnya ini loh yang nggak bisa diterima oleh rakyat. Oke, Pak Lanyala, kalau kita punya panutan. Pak Lanyala, atas dasar apa Bapak bilang bohong? Apakah memang Bapak sudah sempat bekerjasama dengan lembaga Evelo? Ini seperti apa Bapak sebenarnya penjelasannya? Oh sudah, saya kan sudah melakukan minggu kemarin kan sudah saya presentasikan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Karena saya presentasikan, saya undang semua supaya apa yang saya sampaikan jangan disamakan dengan Pak Luhut. Itu. Makanya saya sampaikan meskipun tidak ada yang minta, saya sampaikan supaya rakyat tambah yakin. Oke, Pak Roy Suryo ini masing-masing punya big data, Pak Roy Suryo. Sebenarnya konsepnya big data itu seperti apa sih Pak Roy? Begini, masa depan itu adalah masa informasi. Ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan data yang real saja, tapi kita juga bisa mengandalkan data elektronik. Data elektronik atau e-data ini adalah sesuatu yang kemudian dikumpulkan melalui berbagai proses. Ya, jadi dari data itu menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, itu menjadi wisdom. Jadi benar sekali kata Pak Lanyala tadi, berbahaya. Ya, kalau dari mulai datanya sendiri itu sudah salah atau error. Begitu data salah, informasinya salah, knowledge-nya, pengetahuannya salah, menjadi kebijakan, wisdom yang salah. Ya, ini ilmu manajemen ya. Jadi artinya masa depan itu kita tidak bisa lepas dari big data. Big data itu adalah salah satu dari unsur masa depan. Masa depan itu antara lain, Mas, apalagi IoT, Internet of Things, itu adalah juga masa depan, ya, gitu. Kemudian kita tidak bisa lepas kan dari internet. Nah, data itu adalah new oil, ya, oli masa depan atau minyak masa depan atau emas masa depan itu ada di data. Di mana-mana kan sekarang kita juga bicara, Mas, kalau ada pencurian data itu kan nilainya lebih tinggi. Nah, kembali kepada big data ini, itu adalah sesuatu yang real harusnya. Sesuatu yang real itu harus bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya dari mana, raw datanya atau data aslinya itu bisa dibuka ya. Kalau orang penelitian pasti harus ngerti nih, raw datanya seperti apa, kemudian dia masuk sebagai sampel seperti apa, kemudian dianalisis seperti apa, itulah hasilnya, resultnya itu adalah big data. Jadi kalau seseorang sudah bisa mengatakan big data, apalagi itu menjadi ujungnya menjadi wisdom, menjadi kebijakan bagi pemerintah, kebijakan bagi Pak Jokowi, berbahaya. Ini sama saja dengan menjerumuskan Pak Jokowi, ya, mengatakan 110 juta, padahal kenyataannya hanya sekitar 10.000 lebih pembicaraan tentang penundaan pemilu, dan itu pun rata-rata menolak, gitu loh. Jadi ini fatal. Ya, saya menyatakan ini fatal sekali seorang pejabat publik mengatakan yang tidak benar terhadap big data.
Pak Roy Suryo, kalau melihat dari data memang dinyatakan kalau Pak Suryo mengamini kalau ini data ini bohong seperti itu. Kalau dari gelagat Pak Luhut Bin Sarpanjaitan sendiri ketika kemarin tanggal 12 bertemu dengan BEM UI, seperti apa kalau Pak Luhut? Apakah ini Pak Roy melihat ini semakin gelagat semakin terlihat orang bohong seperti itu? Ya, saya bukan pakar gestur ya, saya bukan pakar psikolog. Tetapi artinya adalah itu terserah nanti pakar gestur atau psikolog. Tetapi artinya seorang analis ya atau seorang yang punya itikat baik, punya kejujuran ya, itu kalau ditanya A ya dia bisa menyebutkan A-nya dari mana. Apalagi kan di sana di depan adik-adik mahasiswa BEM UI itu kan dengan tegas dia mengatakan kan gitu bahwa itu data keluar dari saya. Nah gitu. Kemudian ditanya lagi, ya itu hak saya untuk menyampaikan. Nggak boleh ya, orang ada hak-hak tertentu, tapi ada kewajiban pejabat publik untuk menyampaikan secara lugas, menyampaikan secara terbuka kalau memang dia menyampaikan suatu data. Apalagi, sekali lagi, data itu berguna sebagai sebuah informasi, informasi berguna untuk pengetahuan, ujungnya adalah wisdom, ujungnya adalah kebijakan yang mau diteruskan. Jadi sikap yang disampaikan oleh pejabat publik ini, ya itu menurut saya sangat tidak terpuji, sangat tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Lanyala tadi ya. Okay. Jadi artinya ini bukannya Pak Lanyala, Pak Masinton juga sudah menyampaikan yang sama. Tadi ada Pak Amin Rais, tadi ada juga tokoh-tokoh yang research dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke, kita ke Pak Lanyala. Tadi kalau kata Pak Roy Suryo ini ada yang ditutupi nih, nggak mau dibuka seperti itu. Kenapa sih sampai sini masih ditutupi, Pak Lanyala? Kenapa alasannya? Ya, namanya orang malu gimana? Jadi kan kebohong ketahuan ya ini, kebohongnya ketahuan akhirnya malu. Daripada tambah malu-maluin, akhirnya ditutupin terus. Mending diam seperti itu Pak Lanyala ya? Padahal sebetulnya sekelas Luhut ini harusnya dia gentle. Salah, maaf saya salah. Sebetulnya saya dapat informasi dari anak buah saya. Ada itu anak buah saya namanya Anas atau siapa itu ada Lutfi atau siapa. Ya dia ngomong begitu, saya maaf. Itu aja. Karena informasinya dari anak buah saya memang salah ya. Dia kan maklum. Jadi rakyat ini maklum. Oh ya wajar lah kalau Pak Luhut nggak ngerti masalah big data karena dibohongi sama anak buahnya namanya Anas atau Lutfi atau Bambang, terserahlah. Lah, Pak Lanyala kan ini sudah bekerja sama juga dengan lembaga Evelo nih kemarin untuk membahas sebenarnya berapa sih jumlah yang pasti seperti itu. Ada sekitar 600 akun ya Pak Lanyala ya, yang ternyata membahas mengenai sekitar 600 akun yang membahas penundaan pemilu yang dibahas di dalam sosial media seperti itu. Nah ini sebenarnya di dalam dibahas yang di sosial media ini membahas penundaan pemilu itu mereka itu pro atau sebaliknya tidak ingin ada penundaan pemilu? Itu semuanya nolak, nggak ada yang pro. Kok pro gimana? Yang pro itu yang tadi sampaikan Pak Roy itu nggak ada sampai itu semuanya nggak ada, nolak semuanya, nggak ada yang suka, malah kebencian gara-gara ngomong soal penundaan, kebencian terhadap Pak Jokowi yang pertama 8% jadi naik 12% coba. Nah, jadi malah merugikan kan? Oke, Pak Lanyala, ini kan kalau teman-teman bilang Bapak Roy Suryo bilang ini bohong, Pak Lanyala bilang ini data bohong. Nah ini kalau bohong perlu nggak sih kinerja Pak Luhut dievaluasi? Namun kita jawab lagi sesaat lagi, Bapak-Bapak tetap di MSC No sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.